berapa? Masuk seri kedua dari triple header beruntun 3 minggu berturut. Setelah dari Prancis kemarin, sekarang kita menuju Red Bull Ring Dekat di sih. Austria. Prancis ke Austria. Emang deket ya? Dekat lah. Ya nggak Deketan benar, juga belajar. Jerman. Ya belajar geografinya nggak Jerman, bisa. Belanda deket. Dia tetap aja dekat gitu Eropa, Wak. Kayak Kayak dari- main Euro Truck Simulator Dari ya, sini tahu. ke mana? Bogor dekat ada. Nah, itu kedeketan. Bandung lah. Solo Bandung. lah, Solo. Wah. Maaf jadi geografi nih. Ya udah. Red Bull Ring berarti akan menjadi kandang bagi Red Bull Racing. Masa? Ya dari nama udah Red Bull Ring. Jadi sebenarnya tadi itu nggak Red Bull Ring Red Bull Ring kan, harusnya itu Turki kan. Iya. Cuma Karena kan dia harusnya sih Kanada di malah kan. seri. Kalau lebih ditarik lagi harusnya kan Kanada kan. Cuma ya lagi Nyebrangnya jauh kan dari Ya, Eropa Mas. ke Amerika lagi kan lumayan. Nggak biasa kan Dari faktornya Eropa. pandemi ini faktornya pandemi kan dua-duanya. Terus Turki tuh kalau nggak salah jadi tempat yang dilarang lah buat negara-negara Uni Eropa buat Termasuk yang di band deh. ya maksudnya lu negara-negara Uni Eropa lu ya kayak Inggris segala macam pokoknya base-nya negara F1 itu lu nggak boleh lah ke Turki gitu kan. Oke. Jadi susah masuk Turki gitu. Padahal kemarin dia sempat gelar balapan Apa? dari penonton kan. Yang terakhir itu di Istanbul. Tahun lalu. Iya. Ya tahun lalu. Tapi kan Sekarang ini Maldini kayak serem banget. iya kayak mungkin orang-orang Eropa nggak boleh ke Indonesia kayak gitu kasusnya. Kenapa aduh ngawarin nggak ada nggak sih tahun ini? Hah? Ngawarin ada nggak sih? Hungaria? Ada. Ada ya? Orang nggak ada. Atau penonton boleh tuh, Euro aja boleh. Iya tadi malam tuh ya tadi malam Portugal. Hungaria ada 100%. Satu-satunya lu yang 100%. Udah gak ada pakai masker. Dia Red Bull Ring juga expect-nya apa? Targetnya dia 100% open. Anjir. Tapi emang negara yang maju mungkin ya kan Iya. vaksin udah Dan jalan mereka lockdownnya pun udah lama kan lockdown total. Emang ini misalnya Pamulang gitu orang masih Wow. jalan-jalan naik motor nggak pakai motor masker. pakai masker cuma di dagu. Si berguna. Ya terus vaksin bilang konspirasi enggak kan? Vaksin takut. Udah bahas malah bahas Pamulang. Vaksin bilang takut demam. Bahas Pamulang. Oke, ini Mas Red Bull Ring akhirnya menggelar 2 seri beruntun seperti tahun lalu. Untuk seri Austria dan Styria. Sebenarnya sih faktornya karena Red Bull duitnya pasti banyak gitu. Ya betul. Dan juga ini setelah jika bercermin pada tahun lalu, yang pertama dari Austria itu selalu chaos. Yang belum tentu. Karena kemarin juga chaos yang akhirnya tidak diduga Charles Leclerc bisa podium sama Lando Norris. Ya itu kan tabrakan. Karena Alex Albon boncos juga. Tabrakan Hamiltonnya penalti ya. Berarti setelah mungkin dari Prancis, mungkin 2 nama Hamilton sama Verstappen makin disorot. Ya. Karena udah menjelang paruh musim pertama, mereka makin ke klasemen dan Bottas pun sempat mundur. Ya. Menurut Bung Uji, apakah Verstappen bisa perkasa? Dia Oke. musim juga perkasa. Pertama Hebat. kita bahas dari tracknya dulu. Oke, Kalau silakan. di Paul Ricard yang kemarin emang harusnya dia cocok banget sama Mercedes gitu kan. Dan secara hasil pun begitu harusnya. Nah kalau Red Bull Ring ini kan dia track paling cepet. Dalam artian bukan paling pendek ya, tapi paling cepat. Iya, kalau paling pendek Monaco gitu kan. Tapi kan Monaco susah gitu kan, tricky tikungannya. Sementara kalau Red Bull Ring ya karakternya emang dia high speed banget. Hampir terakhir itu udah hampir 1 menit lah. Malah dia berarti paling cepat tuh yang Bahrain Oval kan, tapi Yang kan nggak Sakir. Iya, Sakir yang akhirnya Itu nggak kenceng lagi banget ya itu, kan. iya. Tapi kan kalau itu kan layoutnya ya oval Bulat, gitu, iya, nyaris 80 oval lap. ya kan. Iya. Kalau Red Bull Ring kan emang dia hampir under 1 menit, 1 menit 4 lah, 1 menit 1,02 lah gitu Iya, ya. pokoknya kecil lah, menitan ya. 1 menit kecil lah. Dan ini emang karakternya ya Red Bull ini kan dia karakter elevasinya lumayan ya, Iya. karakter dari elevasi naturalnya gitu kan, kayak spa gitu terus. Karena dia perbukitan kan. Iya perbukitan dan emang dia didominasi sama tikungan lurus. Tikungan lurus. Tikungan lurus. Sama trek lurus. Trek lurus ya kan. Ini kan dari start finish ya kan, terus masuk tikungan 1 nih. Ini benar-benar high speed banget nih di sini nih, ya kan. Malah kan dia zona DRS ada 3 ya. malah kan. Semua trek lurusnya itu zona DRS. Jadi dijadiin DRS gitu kan. Emang peluang buat dari kita menurut gue ya peluang buat Red Bull nih di sini ya lumayan besar gitu kan, karena tikungannya itu karakter yang cepat gitu loh. Biarpun emang sebenarnya Mercedes juga pasti kuat di sini, tapi kalau menurut gua untuk seri tahun ini kemungkinan lebih kuat itu Red Bull kalau lihat dari performa kayak di Monaco terus di Azerbaijan gitu yang track yang high speed kayak di Portimao juga gitu. ya sirkuit kayak Portimao juga kan, Imola pun juga gitu kan. Emang karakter Red Bull itu cocok banget buat di balapan kandang ya dia ini gitu.
Ditambah kan waktu tahun lalu itu kan Mercedes masih punya teknologi DAS buat Iya. steeringnya itu. Sekarang udah yang nggak ada. pertama kali sebelum pramusim dicoba kan saat Hamilton mulai geser depan-depan itu kenceng banget kan. Ya, taunya kan Setelah itu, tapi yang seri pertama malah chaos karena Iya. belum terbiasa pakai sama di sini. Setelah seri kedua yang di Austria juga, itu jauh kan. tetap Bottas sama Hamilton bisa dua depan. Iya, dua kan sekarang, jauh gitu. sekarang setelah mereka udah satu dicabut, bisa kenceng nggak tuh? Kalau kencang tetap masih bisa Masih kencang. bisa kenceng ya? Malah kalau untuk apa ya, penonton melihat close battle gitu ya. Antara mungkin Mercy sama Red Bull gitu ya. Mau Hamilton sama Verstappen atau mungkin Bottas sama Perez pun bisa involve juga di balapan close battle ya di Red Bull Ring ini karena ya karakter tracknya itu emang nggak bikin gap tuh bakal jauh gitu sih. Untuk dua tim ini ya, kalau tim lain mungkin ya nanti dikit-dikit lah. Ya kalau tim lain mungkin di sini AlphaTauri mungkin ya kan, karena dia secara filosofi mobil dia nggak terlalu beda jauh sama Red Bull gitu kan, dan engine-nya pun sama gitu. Dan kemarin tuh harusnya di seri Paul Ricard tuh si Red Bull tuh ada update mesin, berarti emang sebenarnya performa dari Red Bull ini dengan mesin Honda yang tahun terakhir di F1 ini pasti lebih bagus gitu kan daripada tahun lalu kayak gitu. Sama mungkin Ferrari bisa lah untuk track-track yang karakternya kayak gini sebenarnya. Kalau kita lihat dari performanya di Monaco gitu misalnya ya kan. Kan kalau di Monaco itu Azerbaijan pun dan track lurus pun dia lumayan. Iya, Monaco pun sebenarnya dia kan lumayan, cuma karena ya Leclerc terlalu maksain juga dan di Monaco susah gitu buat overtake gitu kan. Sementara kalau Ferrari mau nunjukin speednya atau pace-nya yang lebih bagus daripada tahun 2020 ya cocoknya di sini gitu kan. Karena di Imola sebenarnya dia udah sempat kelihatan tuh kalau mereka speednya lebih bagus dibandingkan tahun 2020. Tapi mungkin gripnya nggak sebagus si Mercy atau si Red Bull gitu kan. Sementara kalau di Red Bull Ring ya dengan tingkat gripnya yang nggak terlalu tinggi kan? yang atau tingkat gripnya tinggi tapi untuk degradasi bannya nggak terlalu tinggi gitu, nggak terlalu bikin stres ban gitu. Ya untuk close battle ya track kayak Red Bull Ring ini gitu. Kesempatan overtake-nya juga banyak banget kan. Ya 3 zona DRS di main straight, terus yang di sini nih biarpun di sini kan kayak ada tikungan kecil gitu kayak apa sebutannya king gitu kan. Tapi ya di F1 ini nggak terlalu bahaya kalau di begitu ngaruh lagi kan. Nggak terlalu bahaya juga kalau di MotoGP bahaya. Karena mereka harus merubah posisi pada kalau di MotoGP. Terus ya di sini biar yang paling tricky emang sebenarnya kalau di Red Bull Ring itu di area sini nih tikungan 4. Di tikungan 4 nih kayak abis ada kayak ada plang, biasa ada plang gitu, titik remnya tuh biasa di situ, tapi kalau lu kebablasan dikit aja dia akan lewat, bisa lurus ke sono gitu. Dan itu emang gravelnya si Red Bull Ring susah lah buat bisa keluar lagi gitu kan. Contoh Albon yang tahun lalu kan dia keluarnya tuh di daerah sini ya kan. Tapi habis itu di sektor-sektor sini emang tikungannya nggak terlalu susah tapi kencang gitu. Jadi lu harus bisa menjaga speed nih. Jadi emang karakternya Red Bull yang short wheelbase gitu cocok nih buat tikungan-tikungan kenceng kayak gini. Apalagi pas udah nyampe 9-10 dari tikungan ini nih, tikungan 10 sampai main straight itu kayak lu harus flat out gitu. Yang penting jangan ngelewatin track limit. Emang yang triknya emang track limit di tikungan 10 itu biasanya tuh pembalap banyak yang di-delete. Biasanya pembalap-pembalap baru mobil-mobil jelek tuh ya kayak Haas gitu. Sering lah ke-delete tuh di situ karena dia kurang downforce kan biasanya. Mobilnya tuh under, nggak bisa belok lah ibaratnya. Berarti kalau misalnya kita lihat Mercedes mungkin akan unggul di track lurusnya, cuma akan Honda udah potong dari sini. Iya. Ya kurang. Unggul kan? Ya kemungkinan kayak gitu kan. Kan makanya yang tahun lalu itu ketika Albon nyaris overtake kan dia kan mulai dari sini ya. Iya. Udah gitu dia dapat waktu itu malah belum dapat DRS ya kan. Tapi sebenarnya dia bisa untuk di outside, cuma ya karena Hamilton nggak ngasih ruang juga akhirnya kan senggolan dengan gitu. Kayak gitu. Kejadian lagi di situ. Sama ya Ferrari yang balapan kedua di seri ya. Berakan lagi di situ. Gitu apa lagi? Ya udah, peluang kalau menurut gue ya langsung ke ini aja lah. Dia double header, maksudnya triple header ya kan, tapi udah double header. Double header. Jadi disatuin aja. Kan nggak mungkin kita ngebahas Syria tapi tracknya sama ngapain ya kan? Ya kita ngebahas yang lain lah. Iya. Mungkin kan saya ada drama kecil-kecil ya. Kalau drama yang ngambil peluang kayaknya tetap McLaren lah. Kalau lu pasti Ferrari lagi. Kalau lu gue malah Sebastian Vettel kayaknya. Oh, Aston Martin. Kayak kalau Aston Martin kayaknya sebetulnya lagi bagus karena unik nih. Sebastian Vettel itu sejak sebelum Monaco dia nggak pernah dapat poin. Terus setelah Monaco dia finish 5, di Azerbaijan finish 2. Kalau misalnya ya mau Ricard bagus juga, ya Aston mungkin dia ada peluang juga. Tapi kayak Aston Martin tuh kayak masih mobilnya tuh ya nggak sebagus 2020 ya. Katanya problemnya tuh pasti bukan
problemnya justru kayak di engine sebenarnya pakai mesinnya Mercedes ya, termasuk si McLaren juga ngerasa kalau emang powernya Mercedes nih kenapa gitu kan nggak tahu bagus gitu kan ada update sih emang kan di area apa power unit itu. Tapi kalau di antara yang pakai mesin Mercedes tuh kan cuma Mercedes terus McLaren sama sama Williams ya terakhir kan. Tapi Williams emang kita nggak hitung karena emang karena di package-nya emang aeronya tuh masih jelek, masih jelek lah gitu kan. Tapi di antara McLaren sama Aston Martin kayaknya si Aston Martin ini masih trouble ya sama mobilnya tuh masih under mulu untuk lu nge-push balap, apalagi di sirkuit yang karakternya low downforce kayak gini. Aston mungkin masih agak struggle lah ketimbang McLaren yang emang aeronya tuh lebih bagus aja gitu. Padahal mereka secara aero nggak jauh beda dibandingkan versi Racing Point tahun lalu ya. Iya. Tapi kenapa pas sudah sampai sekarang malah mereka kesulitan buat 5 besar gitu. Sasis sih, maksudnya pasti ada perubahannya kayak sasis sih mungkin sama kan, paket aeronya tuh ya yang beda itu. Karena gini, biarpun mobil tahun ini nggak jauh beda sama tahun lalu, tetap aja lu harus tetap bikin baru bikin kan, update kan. Ya, apalagi tahun lalu tuh Racing Point itu kan banyak diprotes ya soal ya Mercedes masalah banget ya suspensinya segala macam. Mungkin dia agak menemukan ketidakcocokan di situ gitu loh. Apalagi kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih kayak di cover engine-nya cover box-nya si Racing Point tim-tim yang pakai Mercedes itu kan kayak ada tonjolan baru di situ. Nah, itu mungkin pengaruhnya tuh dari situ, dari engine yang agak berubah ternyata bikin geometri atau segala macam. Ya pokoknya keseimbangan dari mobil itu berubah. Ya itu ya berubah semua gitu. Jadi nggak semata-mata aeronya mungkin sama nih mirip-mirip, tapi ternyata emang nggak bisa dicocokin kayak gitu. Karena McLaren pun mobil tahun lalu aja mesinnya masih Renault gitu kan. Terus sekarang ditemblokin Mercedes. Pasti ada perubahan lumayan banyak tuh. Titik beratnya di mana? Titik keseimbangannya beda pasti kan. Iya pasti, terus bikin suspensi belakangnya bagaimana? Karena pasti posisi engine dan gearboxnya tuh beda banget gitu kan. Karena layout mesin tuh beda-beda. Biarpun oke sekarang mesin V6 turbo semua, tapi ada yang posisi mesinnya tuh kayak nih mesin, terus yang ini baterai gitu kan. Ada yang ke depan gitu, kayak gitu sebenarnya. Berarti emang yang ngaruh juga distribusi bobot terhadap jenis-jenis sirkuit. Ya betul, ya benar. Makanya kalau mobil yang benar-benar dominan emang kayak Mercedes doang gitu kan. Tapi kalau kita lihat tim-tim papan tengah gitu ya, tim-tim customer yang non pabrikan gitu, misalnya ada yang Racing Point tuh biasanya dominan di Force India tuh biasanya dominan di track-track yang low downforce kayak Spa gitu. Karena emang dia waktu itu bikin karakter mobilnya emang lebih mirip Red Bull gitu. Sebelum dia akhirnya ngikutin prinsipnya si Mercedes gitu kan. Tapi ketika dia ketemu track-track yang high downforce gitu kayak Suzuka misalnya, dia pasti struggle kayak gitu. Hasilnya tuh nggak bagus, ya kan? Kalau kampung halaman sendiri gitu. Kampung halamannya Honda sendiri. Ya aja lu. Terus tetap lagi nih. Kalau menurut gua udah apa lagi sih? Ya menurut gua kalau soal peluang ya kan. Kalau peluang kemungkinan juga AlphaTauri juga bisa menyodok gitu. Kemarin itu dua pembalapnya ya, Gasly emang spesialis pembalap chaos di Azerbaijan, dia bisa podium 3. Tapi di luar chaos ya, Tsunoda juga lagi bagus, cuma emang apes aja kan. Udah meningkat lah. Kalau Tsunoda itu bukan apes sih, lawannya Alonso gitu kan, 2 kali juara dunia gitu kan. Sejelek-jeleknya Alonso dikasih mobil, pasti dia bawanya tetap galak gitu loh. Bahkan ya zaman dia McLaren yang mobil DNF mulu ya, dia bagaimanapun bisa maksimalin mobil gitu loh. Kadang ya lolos ke ketiga biarpun akhirnya mobilnya meledak gitu kan. Ya Tsunoda ya itu pembelajaran dia lah, dimana kalau misalnya gua ketemu lawan yang sekaliber Alonso, ya Alonso pakai mobil Alpine yang mungkin powernya nggak seberapa gitu ya, tapi ya jadi Alonso tetap Alonso gitu loh. Alonso kalau misalnya dikasih mungkin dikasih baliklah ke spek Red Bull yang sekarang, dia bisa juara dunia gitu kan. Karena Alonso pun dikasih mobil WC ya, Toyota gitu. Oke lah, Toyota nggak ada lawan selain Toyota lagi kan. Tapi dia ngelawan Toyota yang satunya pun dia masih galak gitu. Maksudnya dia tuh ada satu level di antara pembalap Toyota lain gitu di situ. Jadi ya kalau Tsunoda lawan Alonso ini baru tahun pertamanya juga ya wajar lah kayak gitu. Legend dibandingin sama rookie. Iya, wajar dan mobilnya juga nggak jelek-jelek amat gitu kan. Raikkonen mungkin
performanya juga masih sama lah kayak Alonso, tapi Alfa Romeo lebih ke belakang lagi kan. Mobil aja nggak kompetitif sebenarnya. Iya. Mungkin Raikkonen pun kalau masih di Ferrari mungkin kan lebih sering podium daripada Leclerc. Ya mungkin nggak usah lah. Menurut gue sih itu. Nggak usah lah dikasih Ferrari, kasih Alfa Tauri lah mungkin ya, speknya masih di middle ke atas gitu, middle ke atas lah ya, bukan yang middle ke bawah gitu. Masih bisa lebih sering poin lah, lebih konsisten ketimbang ya pembalap ya. Aja dia lebih unggul daripada Giovinazzi sebenarnya. Iya. Pengalaman nggak bohong lah. Iya. Bagaimanapun. Oke. Alonso podium nih? Alonso enggak lah. Alpine belum menunjukkan ya performanya. Belum kayak Renault tahun lalu ya. Karena walaupun sama tapi tidak segala Renault zamannya Ricciardo atau Ocon tahun lalu, kayaknya Alpine adem-adem aja gitu. Alpine ya kayak mereka tuh kayak lebih sering salah langkah aja ketika. Alpine lebih kelihatan di kemarin WEC. Ya, walaupun tim modernya Toyota Gazoo kenceng banget gitu. Kalau Alpine yang di WC tuh itu kan mobil bukan bikinan dia kan, itu mobil branding, dan Toyotanya tuh udah dapat bener-bener Toyota nih sebenarnya udah dikasih bobot lebih berat lagi, terus power lebih dikecilin lagi ya. Tapi ya pembalapnya ya lebih bagus Toyota. Ada Sebastian Buemi. Iya, karena di situ kalau di situ Toyota kan dua-duanya pembalapnya bener-bener pure pro gitu loh. Kalau di WC tuh ada tingkatannya kan, platinum, gold. Kalau si Alpine itu pembalapnya satu masih yang silver tuh kayak lu masih kayak Shane Galal itu masih silver lah, maksudnya masih ya junior lah gitu, bukan pembalap yang tua gitu, tapi masih junior. Kalau lawan Nakajima apa Kobayashi ya kalah gitu. Bisa aja. Apalagi prediksi udah? Prediksi lah, asli jangan lama-lama kita. Udah hujan nih. Udah hujan kayaknya. Prediksi dari gue 1 Verstappen, 2 Bottas. Bottas mulu. Lu cinta kayak sama Bottas. Bottas lagi kencengnya kayaknya gua lagi kencengnya gitu. Tapi 3-nya Sebastian Vettel. Ini prediksi. 3 Vettel sih. Enggak, prediksi. Prediksi gua. Kalau Vettel kayaknya kenceng buat yang Austria pertama ya. Ya, malah kebalik. Bottas sama Vettel. Kalau gua kan 4 tapi kalau gua ya tetap sih, tapi kayak Red Bull bakal lebih dominan ya. 1-2 nih malah Red Bull. Perez Hamilton. Hamilton Perez Verstappen. Emang McLaren zaman McLaren. Jadi satu bakal tetap Verstappen ya. Malah kalau mungkin Perez di depan mungkin bakal ada tim order nih. Oke. Tapi kayaknya ini masih awal-awal musim. Emang bakal mungkin kesannya jarang gitu ya bakal ada tim order, tapi kayak misalnya satu lagi Perez, mungkin lu biar Verstappen di paruh keduanya aman pasti bakal kasih jalan gitu ya. Lagi buat ngamanin kontraknya si Perez ini cuma tahun ini, baru setahun doang ya kan kontraknya. Tahun depan belum tentu dia balap lagi. Kalau gue tetap 1 Verstappen, 2 Perez, nih dua-duanya balapan ya. Oke. Tiganya masih Hamilton Bottas. Lah. Enggak. 3 Hamilton lah. Kayak Bottas kasihan lagi luar 5 besar gitu. Ya, Bottas kayaknya. Apa di luar 5 besar? Ya, Bottas kayaknya sudah saatnya sih. Sudah saatnya pensiun ya. Sudah saatnya dia pergi dari Mercedes. Dia udah pengen pensiun dari tahun berapa tuh? Udah mesin di Williams, malah dipanggil lagi suruh balapan. Enggak, itu mau Felipe Massa. Bottas tuh debutnya baru 2013. Masa udah mau pensiun. Apa namanya juga kasihan, kayaknya udah capek Bottas. Ya, Bottas kayaknya sudah saatnya pergi dari hot seat-nya Mercedes. Dia kan bahasa Isom. Major dan Johan. Malah bahasa Isom. Apa? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada lah. Tanyakan teman-teman, ada yang tanyakan. Ada yang mau request balapan WC mungkin ya kan? Tetap aja lah. Iya, maksudnya. Juli. Enggak, nanti aja pas udah mau lemang. Enggak ada mau lemang misalnya. Ya sebenarnya WC itu balapannya apa? Kenapa? Gelel mulai rutin podium gitu kan, mobilnya tuh apa? Mungkin kan ada yang penasaran kan nggak banyak yang bahas kayak gitu. Tim order. Bukan masa tim order. Jota Sporta kan ada 2, yang satu lebih diunggulin karena Felix da Costa. Lah kan kemarin tabrakan belum kuisnya. Tapi kan ada order, suruh memelankan mobil supaya Felix da Costa naik di LMP itu. Enggak, itu yang orang Meksiko duitnya banyak juga, Rodolfo Gonzalez. Iya. Makanya kita mau bahas sebenarnya kalau LMP bisa tuh dibahas, LMP tuh kok skuadnya kayak gitu. Ada yang pembalap pro, ada yang pembalap berduit. Biasanya kayak begitu. Itu kenapa? KFC-nya atau nggak ada kan? Iya, kenapa gitu kan. Oke. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan taruh di kolom komen, atau kita bikin konten bahas-bahas apa yang lain. Mau wawancara siapa, liputan balap apa, silakan komen. Balap RC. RC OMR. RC. Remote control. Si menarik banget tuh. Iya kali. Komen dan share, jangan lupa follow IG-nya Autores @autores1d. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.